aplikasinya saya bisa menjalankan. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis makanannya. Ada apa aja sih pengelompokannya? Yang pertama yaitu pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan dikenal sebagai dengan hewan herbivora. Mereka itu hanya memakan tumbuhan saja, tidak memakan binatang lain, tidak memakan apapun kecuali memakan tumbuhan. Contohnya ada apa aja sih? Contohnya yaitu ada kuda, ada sapi, ada kambing, dan juga ada kerbau dan hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Dari keempat binatang ini, mereka semuanya yaitu memakan hanya rumput. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya yang kedua yaitu hewan-hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging dikenal dengan hewan karnivora. Mereka biasanya memakan hewan lain. Ada apa aja sih hewannya? Yaitu yang pertama ada harimau. Harimau makan apa? Harimau itu makan daging. Yang kedua ada elang nih, burung elang. Burung elang itu makan hewannya. Burung elang itu biasanya makan ular. Ada lagi yang ketiga yaitu singa. Singa itu juga makan ular. Yang ketiga yaitu ada jalankan ini ya, contohnya. Jadi kalau berikutnya nanti ada animasi, ya animasi nanti kita membuat animasi pembelajaran ya, pembelajaran. Selain animasi, saya coba lagi kembali ke Rekora, tetapi berhubungan nanti Rekora itu bisa untuk Anda bisa membuat program berbasis Android. Jadi nanti seperti ini kan pakainya komputer ya. Nah nanti seperti ini tapi menggunakan berbasis Android. Nanti bisa di copy di sini. Nah itu bisa untuk tugas akhirnya bisa nanti skripsi atau apa bisa. Jadi berbasis Android. Jadi bisa ada caranya. Nanti pas animasi permainan mungkin itu nanti ada soal-soalnya berbentuk permainan. Nanti untuk saya kasih contohnya itu ada. Ini kebetulan saya di Solo besok Kamis juga masih di SMA Kota Tegal. Itu juga bermasalah dengan seperti ini aplikasi ini. Kemarin dari SMA Kota Tegal meminta saya untuk mengisi di kegiatan satu. Jadi guru-gurunya semuanya dari sini. Sama seperti ini. Jadi kemarin kalau kita Android jadi tidak cuma komputer saja, tapi nanti bisa Android. Kalau sudah baca Android, Anda bisa daftarkan pakai Play Store ya. Play Store bisa daftarkan. Kalau memang di kemudian di rumah Play Store kan Anda dapat dari itu. Nanti ada seperti ini pun nanti bisa disiarkan di YouTube ya. Sudah ada yang misalkan di YouTube belum? Coba. Maka di YouTube kemudian Anda punya program semacam ini, Anda pilih banyak yang melihat ya. Jadi sebenarnya gampang. Apalagi misalnya Anda itu ngajar ya, ngajar. Anda punya siswa. Nah, coba lihat di YouTube linknya punya guru dan itu kan banyak yang ada siswa kita ya. Seperti itu sama ya. Jadi kenapa orang banyak pilihan di YouTube ya karena punya apa? Punya siswa, punya rekomendasi itu nanti banyak sekali cepat sekali ya. Jadi nanti bisa dikembangkan semuanya lah. Dan masih macam-macamnya cepat sekali. Kalau nanti bulan tadi saya pas kebetulan di perpustakaan nanti ada di laptop itu ada contohnya untuk belajar belajar. 15 menit ada? Tidak, ada 15 menit. Belum. Selanjutnya ada hewan air. Tadi kan udah nih hewan darat, mereka hidupnya di
Ya. Kemudian ada caranya lagi dari hitungan saja bisa. Nah, itu ada istilahnya track itu membuat value seperti ini. Tapi kebanyakan di internet juga kebanyakan ada pdm. Ya. Nanti untuk animasi pakainya animator. Ya, kita boleh pakai animator. Ya. Nanti ada siapkan juga model pembelajaran seperti apa. Nanti di situ ada animator, kemudian ada animasi yang bergerak ya. Jadi misalnya anda direkam suaranya, mau ngomong apa direkam, nanti vokal A, I, U itu nanti direkam, nah kemudian nanti dimasukkan di situ ya di upload. Nanti biasanya konsol A, I, U, L, C ya. Nanti kita ngambil mulut yang A itu seperti itu diambil di berapa menit kira-kira menit?
sandi ya. Jadi nanti yang bisa bermain di sini adalah yang punya sandi di sini. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ini oke. Nanti dia akan muncul berikutnya. Ya, selamat datang, nama pengguna dia akan muncul. Ya, nanti kita buat seperti ini. Nah, contoh di sini silakan pilih salah satu menu, ada materi, ada quiz, ada game, ada profil ya. Nanti sebenarnya pengembangan dari yang tadi dibuat, yang tadi dibuat. Ini ada materi. Nah, kita tinggal aja materi ya. Dari sini nah, materinya apa? Ini contohnya. Kemudian lanjutannya, nah ini kalau video, nah materi video. Ini ada suaranya, jelasan mengenai video corona misalnya. Nah, ini suaranya juga menunjukkan ya. Nanti kalau siswa kita dapatkan berbahasa Amerika, mereka sekarang siswa kan semuanya banyak kan punya HP ya. Itu nanti bisa di-download di Play Store atau apa, kita kirim ke Play Store ini. Atau mungkin misalnya nggak ada Play Store, berarti langsung misalkan di apa? Menurut WHO, coronavirus atau COVID adalah pembunuhan virus yang menyebabkan penyakit mulai dari pernapasan. Kemudian misalnya sudah sini lagi, ya kan? Nah, kemudian mau kemana nih? Materi sudah kita coba ini ya. Mudah-mudahan bisa lagi. Nah ini tergantung nanti apa namanya ya, komputernya ini kan ada flashnya ya. Kalau misalnya ada flash itu biasanya dia akan flash ini. Kalau saya nggak bisa, jadi harus dilengkapi. Ini ada quiz. Saya coba yang quiz ya. Nanti bisa kita kunci. Ini kuis, semoga bisa jalan. Mulai. Nah, kayak gini. Misalnya awal tahun COVID ada tahun 2019 ada pesawat, kemudian ada pilihan ganda, ya kan? Nah, misalnya, oke kita pilih. Nah, jadi di sini tidak boleh ada titiknya itu dihilangkan. Hasil. Yang berikutnya. Nah, awal tahun berapa muncul COVID? Tahun berapa? Ya, oke, ya. Nanti nilai pun bisa dicetak. Tadi kan belum sampai cetak nilai ya. Nah ini hasil kuis adalah nilainya 100. Ya. Gimana? Pokoknya kamu fotonya sendiri bisa, ya. Makanya ada bayar aja nanti foto itu seperti apa ya. Ganti fotonya sendiri, ya. Nah nanti, makanya kan nanti kalau sudah bisa di copy di Play Store kan berarti foto Anda itu bukan. Ya kan? Nah, kan yang membuat nanti kan ada profilnya, bisa cetak nilai, nanti bisa nih hasil nilainya dicetak ke printer. Nah, tinggal pilih printernya apa. Hasilnya ini nanti ada keterangannya, nama X itu nilainya sekian. Ya. Jadi ini mengembangkan dari lektorat profil. Nah, kita coba profil ya. Oke. Ini karena RAM-nya ini juga tergantung komputernya ya, laptopnya. Jadi kadang pengaruh juga hardware sama softwarenya. Sebenarnya ini kalau ditaruh di hardware yang standar dan Solo bisa semua termasuk dunia, performa dunia juga. Kebetulan ini harus dibuka
kurang nih kalau teman-teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan hewan. Makhluk hidup memiliki banyak keragaman dan perlu dikelompokkan. Pengelompokan makhluk hidup biasanya disebut dengan klasifikasi. Apa sih tujuan dari pengelompokan hewan? Tujuan dari pengelompokan hewan yaitu untuk mempermudah dan mengenali keanekaragaman makhluk hidup ke dalam beberapa kelompok. Kali ini kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya, tempat hidupnya, dan tulang belakangnya. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis makanannya. Ada apa aja sih pengelompokannya? Yang pertama yaitu pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan dikenal sebagai dengan hewan herbivora. Mereka itu hanya memakan tumbuhan saja, tidak memakan binatang lain, tidak memakan apapun kecuali memakan tumbuhan. Contohnya ada apa aja sih? Contohnya yaitu ada kuda, ada sapi, ada kambing, dan juga ada kerbau, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Dari keempat binatang ini, mereka semuanya yaitu memakan hanya rumput. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya yang kedua yaitu hewan-hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging dikenal dengan hewan karnivora. Mereka biasanya memakan hewan lain. Ada apa aja sih hewannya? Yaitu yang pertama, ada harimau. Harimau makan apa? Harimau itu makan daging. Yang kedua, ada elang nih, burung elang. Burung elang itu makan hewan ya. Burung elang itu biasanya makan ular. Ada lagi yang ketiga yaitu singa. Singa itu juga makan hewan. Terus ada buaya. Pengelompokan yang ketiga menurut jenis makanannya yaitu ada pemakan serangga. Wah, ada nih ternyata hewan yang memakan serangga juga. Hewan pemakan serangga dikenal dengan hewan insektivora. Mereka itu memakan serangga-serangga. Serangga apa sih contohnya? Serangga itu kayak semut, lebah. Contohnya hewannya yaitu hewan pemakan serangga. Yang pertama ada katak. Wah, katak nih itu termasuk hewan yang memakan serangga. Ada lagi nih terenggiling. Terus ada landak. Dan ada cicak. Selanjutnya yaitu pemakan segala nih. Apa aja dimakan? Hewan pemakan segala dikenal dengan hewan omnivora. Mereka selain memakan hewan, mereka juga memakan tumbuhan, memakan rumput, memakan serangga. Hewan apa aja sih yang termasuk ke dalam omnivora? Yang pertama ada ayam nih. Kalian punya ayam kan di rumah? Ayam itu makannya apa aja loh? Kan mereka juga makan rumput, iya. Mereka makan nasi juga, iya. Mereka makan daging juga, iya. Selain ayam ada apa lagi? Ada bebek. Selanjutnya yaitu ada tikus. Yang kelima, pemakan biji-bijian. Jadi ada juga nih hewan-hewan yang hanya memakan biji-bijian. Bisa biji-biji dari tumbuhan apa, dari buah apa. Contohnya apa aja nih? Di sini ada burung-burungan ya, ada burung gelatik, ada burung dara, juga ada burung parkit. Tapi tadi ada ya, burung elang itu bukan pemakan biji-bijian, tapi burung elang itu pemakan hewan atau pemakan daging. Selanjutnya, pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya nih. Jadi hewan juga beda-beda ya tempat hidupnya. Ada apa aja sih? Nih, yang pertama ada hewan darat. Wah, hewan darat itu apa? Hewan darat yaitu ya yang hidupnya di darat.
mereka hidupnya di tanah, bisa mereka di rumput, bisa di padang pasir, bisa di kebun binatang, tapi mereka hidupnya di darat, bukan di air. Mereka tidak bisa berenang karena mereka bukan hewan hidup di air. Contohnya, ada apa aja nih? Wah, ada kambing. Kambing hidup di darat ya, bukan di air. Terus ada gajah. Ada kucing juga. Terus di sini juga ada domba. Jadi hewan-hewan di darat, hewan yang hidup di darat itu ya hanya bisa hidup di darat, hanya bisa melangsungkan hidupnya di darat. Mereka kalau hidup di air pasti akan mati. Karena mereka juga tidak bisa bernafas di dalam air. Jadi mereka kalau di air pasti akan mati. Selanjutnya ada hewan air. Tadi kan udah nih hewan darat, mereka hidupnya di darat. Lah, kalau hewan air ini mereka hidupnya ya di air, mereka hidup di dalam air. Mereka itu biasanya punya insang untuk bernafas. Jadi mereka bisa hidup di dalam air. Malah mereka kalau di darat mereka pasti akan mati. Contohnya apa aja nih? Ada ikan, tentu jelas ikan itu hidupnya di air. Kalau ikan berada di darat namanya ikan asin, nanti digoreng ya. Kalau ikan itu pasti di air. Kalau ikan kita taruh di atas tanah, dia nggak mungkin bisa bertahan lama, pasti dia akan mati. Selanjutnya ada apa nih? Ada lumba-lumba. Wah, lumba-lumba juga di air ya. Selain itu ada udang juga di air. Lalu ada cumi-cumi. Keempat hewan ini merupakan salah satu contoh hewan yang berada hidup di air. Selanjutnya yaitu hewan darat dan hewan air. Wah, ada juga nih hewan-hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Jadi mereka itu bisa hidup di air, juga bisa hidup di darat. Jadi mereka kalau di darat juga nggak mati, dan kalaupun mereka hidup di air, mereka juga nggak mati. Ya, hewan yang hidup di darat dan di air itu disebut apa? Disebut amfibi. Hewannya ada apa aja sih? Ayo kita lihat di sini. Di sini yaitu ada katak dan buaya. Jadi katak dan buaya itu mereka disebut sebagai hewan amfibi karena mereka bisa hidup di dua alam nih. Mereka juga bisa hidup di darat, tapi mereka juga kalau di air mereka juga bisa. Pernah lihat katak kan? Tentu pernah dong. Katak itu bisa hidup di air. Pas di darat juga mereka masih bisa hidup dengan lama. Selanjutnya yaitu berdasarkan tulang belakang. Ada nih hewan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tulang belakangnya. Yang pertama yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang disebut vertebrata. Jadi hewan-hewan ini punya tulang belakang kayak manusia. Jadi mereka itu tubuhnya itu nggak lunak. Ada apa aja sih binatang yang termasuk dikelompokkan ke dalam memiliki tulang belakang? Yang pertama ada ikan dari keluarga Pisces. Ada katak nih dari keluarga amfibi. Tadi amfibi apa? Amfibi itu hewan yang hidup di dua alam, yaitu bisa di darat dan bisa di laut. Selanjutnya ada sapi dari keluarga mamalia. Sapi ini dari keluarga mamalia. Oh, mamalia apa tadi? Mamalia itu hewan yang menyusui. Selanjutnya ada burung. Lalu ada komodo dari keluarga reptil. Pengelompokan hewan yang kedua berdasarkan tulang belakang yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oh, ada loh hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada dong. Di sini hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut invertebrata. Kalau tadi kan hewan yang memiliki tulang belakang disebut vertebrata. Kalau sekarang tidak memiliki tulang belakang disebut invertebrata. Contohnya yaitu ada apa aja, kita lihat pada gambar. Ada cumi-cumi. Selanjutnya ada kepiting. Lalu ada cacing. Lalu ada bintang laut.
terus ada gurita. Jadi semua yang dicontohkan di sini mereka itu termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sudah nih. Coba kalian masih inget nggak tadi pengelompokan hewan berdasarkan makanannya? Ada apa aja? Ya, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya tadi ada herbivora, karnivora, omnivora, insektivora. Lalu hewan berdasarkan tempat tinggalnya nih. Ada hewan yang hidup di air dan ada juga hewan yang hidup di darat. Ada lagi hewan yang hidup di darat dan di air. Lalu pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakangnya nih, yaitu ada hewan yang mempunyai tulang belakang dan ada hewan yang juga tidak mempunyai tulang belakang. Kalian ingat dan catat ya, semoga tadi yang dijelaskan dapat kalian cermati supaya kalian semakin pintar, kalian tahu jadinya. Cukup sekian saja penjelasan kali ini. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.